Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas satu ide yang menurut saya menarik banget dari buku Innovation Edge. Idenya itu sederhana tapi kuat, tentang langkah-langkah atau moves. Betul. Dan yang penting ini bukan soal kita harus belajar teknik inovasi yang ribet-ribet dari awal loh. Justru sebaliknya. Oh ya? Ini lebih ke tindakan-tindakan konkret yang sebenarnya udah kita kuasai, cuma kita nggak sadar aja itu bisa dipakai buat mecahin masalah. Tepat. Nah, jadi tujuan kita ngobrolin ini adalah buat membongkar konsep ini dan ya mudah-mudahan bisa meyakinkan Anda semua kalau perangkat inovasi itu sebenarnya udah ada di dalam diri kita. Mungkin cuma tersembunyi aja ya. Iya, mungkin cuma belum kita sadari. Saya suka banget pendekatan ini loh. Rasanya tuh membebaskan gitu. Soalnya ini langsung nantang mitos kalau inovasi cuma buat orang-orang jenius atau desainer terlatih kan. Betul-betul. Ternyata kuncinya justru... Melihat ke dalam diri sendiri, ke pengalaman kita. Oke, mari kita mulai dari dasarnya deh. Di buku ini, langkah itu didefinisikan sebagai apa sih sebenarnya? Gini, langkah itu adalah sebuah tindakan kecil yang dasarnya dari pengetahuan, pengalaman, sama keahlian yang Anda miliki. Jadi bukan dari buku teks, tapi dari hidup Anda sendiri. Benar. Ada contoh bagus banget di buku ini tentang seorang ahli biologi kelautan namanya Erika. Oke. Dia itu punya pemahaman yang dalam banget soal konsep yang cukup spesifik namanya trophic cascades. Trophic cascades, itu apa ya, sederhananya gimana? Sederhananya itu tentang gimana perubahan di satu predator puncak, misalnya hiu, bisa ngasih efek berantai ke seluruh ekosistem di bawahnya. Gitu. Oke. Terus gimana itu jadi sebuah langkah? Nah, disinilah menariknya. Waktu dia dihadapkan sama masalah polusi laut, masalah yang beda banget kan, dia nggak cari alat baru. Dia justru pakai cara berpikir trophic cascades itu. Maksudnya? Dia pakai itu buat memetakan gimana satu polutan bisa punya dampak berantai ke seluruh sistem kelautan. Jadi, keahlian uniknya itu jadi kayak kacamata buat dia melihat masalah. Nah, kacamata itulah langkahnya dia. Saya ngerti. Jadi ini tentang membingkai ulang keahlian kita ya. Bukan cuma soal apa yang kita tahu, tapi cara kita berpikir karena pengetahuan itu. Tepat sekali. Ini jadi ngingetin saya sama contoh lain yang lebih sehari-hari deh. Soal pengalaman jadi relawan di penampungan kucing. Nah, itu dia. Itu contoh yang bagus banget. Aktivitas kayak motret kucing, terus nulis deskripsi yang lucu atau menyentuh biar orang mau adopsi. Iya. Itu ternyata sebuah langkah yang sangat kuat loh. Kemudian, kita kasih cerita biar orang lain bisa nyambung secara emosi. Wah, bener juga. Coba bayangin betapa berharganya langkah itu kalau Anda lagi coba menjual sebuah ide atau produk baru kan? Betul. Dan itu seringkali kita nggak anggap sebagai keahlian ya. Kayak, ya biasa aja gitu. Sama kayak contoh bikin dongeng buat anak sebelum tidur. Tepat. Itu kan bukan cuma sekedar cerita. Waktu Anda ngedongeng, Anda pasti sambil liatin ekspresi anak kan? Kapan dia bosan, kapan dia semangat. Iya, pasti. Terus Anda langsung ubah alur ceritanya saat itu juga. Itu kan pada dasarnya proses bikin prototipe dan dapat umpan balik secara real time. Siklus desain yang super cepat. Bener juga ya. Nggak kepikiran sampai sana. Nah, kuncinya di situ, menyadari kalau keahlian sehari-hari ini sebenarnya alat pemecahan masalah yang luar biasa. Nah, ini nyambung ke bagian yang menurut saya paling seru nih. Cerita soal seorang mahasiswa yang panik karena dapat tugas wawancara pengguna. Iya. Dia merasa nggak punya bekal apa-apa kan? Betul. Nggak pernah ikut pelatihan design thinking resmi, nggak punya sertifikat, jadi bingung harus gimana. Situasi yang sangat umum ya, merasa nggak siap karena nggak punya titel formal. Terus, di tengah paniknya itu, dia ingat kerjaan lamanya waktu SMA. Di layanan drive-thru restoran cepat saji. Nah, itu dia. Tunggu dulu. Jadi dia pakai pengalaman dari drive-thru. Ini benar-benar di luar dugaan sih. Gimana ceritanya dia bisa nyambungin itu? Disitulah momen ahanya. Dia ingat banget. Sering kan pelanggan datang ke jendela drive-thru itu masih bingung mau pesan apa? Oh iya, sering banget. Nah, tugas dia itu bukan cuma nyatet pesanan, tapi ngebantuin mereka. Dia bakal nanya, lagi pengen yang pedas atau gurih? Buat makan sekarang atau nanti? Dia ngebimbing percakapan itu. Sampai pelanggannya nemu apa yang benar-benar mereka mau? Persis. Wow. Jadi dia sadar kalau itu skill yang sama persis dengan wawancara pengguna. Bukan soal daftar pertanyaan yang kaku, tapi soal memandu orang buat ngungkapin kebutuhan yang mungkin mereka sendiri belum sadar. Tepat sekali. Dia nggak perlu belajar alat baru.
Dia cuma perlu membersihkan debu dari skill yang udah terasah bertahun-tahun di lingkungan yang beda banget. Nah, ini kan jadi pertanyaan juga ya buat kita semua yang dengerin. Betul. Coba deh pikirin lagi. Kira-kira ada nggak sih keahlian dari kerjaan lama atau hobi yang udah terlupakan yang ternyata bisa jadi langkah andalan kita sekarang? Ada satu contoh lagi yang kuat banget soal seorang psikolog. Oh, yang soal peta keluarga itu ya? Iya, dia itu kebiasaannya kalau nanganin kasus keluarga yang rumit, dia bakal gambar peta visual hubungan mereka. Siapa paman, bibi, anak angkat, gimana konfliknya. Dan dia jago banget soal itu. Terus pas dia ikut kelas inovasi dan dikasih setumpuk ide desain yang tumpang tindih dan membingungkan. Dia pakai langkah yang sama. Betul. Dia petakan ide-ide itu seolah-olah mereka itu anggota keluarga. Dia bahkan ngasih nama buat langkahnya itu. Analisis struktur keluarga. Saya suka banget bagian dia menamainya itu. Itu bikin langkahnya jadi terasa resmi gitu ya. Jadi sebuah alat yang nyata. Ini nunjukin kalau langkah yang paling efektif itu seringkali yang udah kita kuasai di luar kepala. Oke, semua contoh tadi kan asalnya dari pengalaman pribadi yang unik. Tapi saya jadi kepikiran, gimana dengan teknik-teknik standar yang kita pelajari dari buku atau seminar? Apakah kita harus ikutin kata per kata? Pertanyaan bagus. Buku ini punya analogi yang keren banget buat jawab itu. Gimana tuh? Jadi salah satu penulisnya, Rich, itu pernah naik gunung jarak jauh di Pacific Crest Trail. Nah, alih-alih beli peralatan jadi, dia malah bikin sendiri sebagian besar peralatannya. Ransel, tenda, semuanya. Wah, niat banget. Pasti repot. Repot, tapi keuntungannya baru kerasa pas di tengah jalan. Karena dia yang bikin semuanya, dia merasa punya izin penuh buat modifikasi. Oh, Waktu ranselnya nggak enak, ya dia langsung bolongin di sana-sini, pasang tali baru. Nggak ada rasa bersalah. Saya ngerti. Beda kalau kita beli barang mahal kan. Rasanya sayang mau diapa-apain. Peralatan itu benar-benar jadi miliknya dia. Persis. Nah, prinsip yang sama berlaku buat langkah inovasi yang kita pelajari. Waktu Anda belajar sebuah metode, katakanlah brainstorming, jangan anggap itu aturan yang kaku. Anda harus memilikinya. Jadi diadaptasi gitu ya. Adaptasi, sesuaikan, potong bagian yang nggak perlu, gabungin sama langkah Anda yang lain. Anda nggak terikat sama aturan penulis aslinya. Itu ide yang sangat membebaskan sih. Tapi, ada risikonya nggak sih kalau kita terlalu bebas modifikasi? Mungkin kan ada alasannya sebuah metode dirancang seperti itu. Tentu ada. Kuncinya adalah kita harus paham prinsip dasar di balik metode itu. Bukan cuma ikutin langkahnya secara buta. Kalau Anda ngerti kenapa sebuah langkah ada di sana, Anda bakal tahu cara modifikasinya tanpa ngerusak esensinya. Oke, masuk akal. Ini juga soal membangun kepercayaan diri. Di buku itu diceritain gimana mereka nantang mahasiswa buat ngambil satu langkah dan ngejelasin gimana mereka bakal adaptasi langkah itu buat 6 tujuan yang beda. Wah, jadi satu langkah bisa diterjemahin buat banyak tujuan ya? Misal, langkah buat memahami pengguna bisa diadaptasi buat menghasilkan ide baru. Benar. Dengan terus bertanya gimana lagi ya saya bisa pakai langkah ini, koleksi perangkat Anda jadi nambah pesat tanpa harus ngafalin puluhan teknik baru. Oke, ini masuk akal. Tapi, gimana kalau kita benar-benar buntu? Pengalaman pribadi nggak ada yang cocok, metode yang dipelajari juga rasanya kurang pas. Apa yang disaranin buku ini? Nah, disinilah kita pindah ke yang namanya langkah analogis. Langkah analogis. Idenya adalah kita cari inspirasi dari bidang lain yang kelihatannya nggak ada hubungannya sama sekali, tapi sebenarnya punya struktur masalah yang mirip. Contoh tim tanggap pandemi dari pemerintah Australia itu pas banget ya buat ini. Pas banget. Mereka kan menghadapi masalah yang benar-benar baru, berisiko tinggi, dan ya nggak mungkin mereka wawancara orang di tengah krisis kan? Nggak mungkin. Jadi mereka nggak bisa cari solusi di buku manual. Akhirnya mereka melakukan abstraksi. Mereka mencah masalah mereka jadi, intinya apa sih? Yaitu, gimana cara bikin keputusan berisiko tinggi dalam situasi tak terduga dan baru, di mana informasi terbatas. Dan setelah masalahnya diurai kayak gitu, mereka mulai cari siapa lagi yang kerjaannya begini. Betul. Siapa lagi di dunia ini yang profesinya begitu setiap hari? Jawabannya ternyata pilot pesawat. Pilot pesawat? Kok bisa? Pilot kan dilatih buat pakai kerangka kerja dan daftar periksa yang terstruktur buat bikin keputusan cepat di bawah tekanan saat terjadi hal tak terduga. Jadi mereka wawancara pilot itu bukan buat nanya soal virus, Bukan sama sekali. tapi soal proses pengambilan keputusan mereka. Tepat sekali.
Mereka belajar soal budaya belajar dari kesalahan, cara memprioritaskan tindakan, komunikasi yang jelas, semua itu adalah langkah-langkah yang kemudian mereka adaptasi buat respons pandemi. Kuncinya di abstraksi itu ya? Betul. Kalau masalah Anda koordinasi tim super cepat dan presisi, Anda mungkin bisa lihat kru pit stop Formula 1. Kalau masalahnya adaptasi real time dengan sumber daya terbatas, mungkin tim tanggap bencana analogi yang tepat. Jadi, apa nih kesimpulan dari semua obrolan kita? Pesan utamanya berarti, inovasi itu bukan tentang ngoleksi alat-alat rahasia dari luar. Bukan, tapi lebih kayak jadi seorang arkeolog buat diri sendiri. Menggali perangkat yang sebenarnya udah kita miliki. Langkah-langkah itu ada di riwayat kerja Anda, di hobi Anda, di cara Anda ngurus keluarga. Langkah-langkah itu bisa Anda modifikasi, kayak peralatannya Rich tadi. Dan bisa diterjemahkan untuk berbagai tantangan. Benar. Dan kalaupun Anda buntu, Anda selalu bisa melihat ke samping, ke dunia lain, buat nemuin analogi yang kuat. Oke, kami akan tinggalin Anda dengan satu pemikiran terakhir deh buat direnungkan. Coba pikirkan tentang langkah Anda yang paling unik dan personal. Sebuah keahlian yang saking alaminya buat Anda, sampai-sampai Anda mungkin nggak pernah nganggap itu sebagai sebuah teknik khusus. Seperti analisis struktur keluarga milik si psikolog tadi ya. Tepat. Nah, kalau Anda harus memberinya nama, apa sebutannya? Dan gimana caranya Anda bisa secara sadar menerapkan langkah itu pada masalah yang lagi Anda hadapi sekarang?